sejarah rumah batik difabel ini memang cukup panjang juga sih perjuangan saya. Bermula dari keinginan saya sih secara pribadi ingin menggandeng, awalnya sih ingin menggandeng 3 kelompok lah. Dalam hal ini adalah kelompok mantan napi, kelompok Candu. pecandu, dan yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah saya timbang-timbang dan saya pikir-pikir, akhirnya saya memilih satu kelompok yang memang orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah orang-orang yang punya kekurangan atau istilahnya difabelitas. Berangkat dari keinginan itu akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak SLB, dengan kepala sekolahnya, Bu bagaimana gini-gini. Akhirnya saya mencoba untuk bersosialisasi secara pribadi dengan pihak SLB. Kebetulan waktu itu memang ada salah satu pegawai Pertamina, tapi belum masuk di dalam secara keseluruhan. Tapi saya kenal dekat, akhirnya saya berbincang-bincang, yuk kita ke SLB untuk bersosialisasi tentang keinginan saya ini. Ditemani dengan salah satu teman juga yang dari sama-sama pelaku kerajinan. Bertiga kami bersosialisasi lah di SLB. Kalau tidak salah sih mungkin Juli 2018. Namun tunggu kok tidak ada respon gitu kan. Sama sekali tidak ada respon selama perjalanan 1 tahun itu, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya ya sudahlah. Bagaimana saya matangkan lagi konsepnya seperti apa. Akhirnya saya bekerja sama dengan pihak Pertamina. Awalnya istilahnya hanya bermain di luar layar lah, istilahnya tidak melibatkan langsung institusinya tetapi individunya. Tapi setelah hasil diskusi dengan individu yang bersangkutan, boleh sebut saya namanya itu Mas Abrar, akhirnya saya dirangkul oleh secara institusinya, yaitu dalam hal ini secara Pertaminanya, bukan individunya. Nah, dari situ akhirnya berkembang lah. Bagaimana caranya? Sudah saya tekadkan, oke, saya punya jalur melalui medsos. Dengan melalui medsos, kebetulan saya aktif di akun Facebook dan aktif di beberapa grup di FB itu. Akhirnya saya buka postingan itu. Saya bilang, saya mencari orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang punya keinginan dan punya kemauan untuk berdikari. Saya ingin coba membina mereka, melatih mereka dalam hal membatik. Alhamdulillah pada waktu itu ada yang merespon, kurang lebih mungkin sekitar 7 orang. Dan itu termasuk orang yang sempurna dalam tanda kutip. Maksudnya sempurna memang dia ada di sisi fisik, segala apapun dia seperti kita-kita lah sempurna. Akhirnya sebelum saya rangkul mereka, saya datangi dulu satu persatu ke rumahnya masing-masing untuk memastikan apakah betul-betul mau. Karena kan jangan sampai nanti ketika yang bersangkutannya mau tapi tidak ada dukungan dari orang tua, kan ini akan menjadi masalah juga kemudian hari. Alhamdulillah saya door to door datang, ada 7 rumah. Ya, akhirnya yang berhasil adalah 5 orang. Pada waktu itu 2 yang sempurna, 3 yang punya berkebutuhan khusus yang sangat tinggi dalam hal karena beliau ini adalah tunadaksa. Nah, akhir November 2019 mulailah kami merangkul itu dengan difasilitasi oleh pihak Pertamina. Dalam hal ini jujur saya katakan bahwa pihak Pertamina memberikan modal awal untuk beli bahan agar kami bisa membatik. Akhirnya pada awal 2020 Januari kita coba menggandeng dinas, dalam hal ini adalah dinas sosial. Karena kita tahu di dinas sosial itu ada data dan fakta yang nyata gitu kan tentang orang-orang yang berkebutuhan di Kota Tarakan. Dan ternyata jumlahnya itu ada kurang lebih 250-an lebih gitu. Data-data itu binding by address. Nah, dari data itu kita olah berdiskusi dengan relawan dari dinas sosial. Mana aja sih orang-orang dari 250 ini kira-kira yang memang berkenan ataupun mau untuk bergabung dengan kami gitu. Akhirnya setelah bekerja sama dengan diskusi dengan ketiga instansi ini, pihak Pertamina, dinas sosial dan saya sendiri,
akhirnya mengerucut lah untuk kira-kira berapa orang aja. Nah, sekali lagi pada waktu itu awal Januari kita datangi lagi satu persatu, door to door lagi ke rumahnya nih. Tapi waktu itu saya tidak sendiri, ditemani oleh pihak Pertamina dan dinas sosial. Berjalan 2 hari itu door to door, datangi lagi ke individu, izin ke orang tua, akhirnya terdata. Nah, di hari kedua itulah kami bertemu dengan komunitas tunarungu. Mereka lebih senang disebut tuli, ya, karena kalau tunarungu mungkin untuk mereka kayaknya terlalu sadis atau bagaimana gitu kan. Akhirnya mereka lebih senang disebut komunitas tuli. Di komunitas ini memang sudah ada anggotanya, yang notabene anggotanya semua tuli gitu kan. Gayung bersambut gitu kan, mereka mencari, seolah-olah mencari orang yang ingin membantu mereka. Di satu sisi saya juga mencari orang untuk yang ingin saya bantu gitu kan. Ini kan gayung bersambut sama sekali, ini sebuah pertemuan yang memang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana lah ini bisa berlanjut. Nah, awal Januari itu udah kita fix, sudah kita nggak perlu mencari-cari lagi yang lain karena udah mencukupi gitu kan, lebih daripada 20, karena mereka, kelompok mereka ada kurang lebih ada 15 yang notabene tuli semua. Hanya kami fix. Nah, timbullah kesulitan, terutama untuk saya pribadi, karena jujur saya harus komunikasi yang paling, kendala yang paling urgent dan yang paling besar itu adalah komunikasi. Saya harus belajar bahasa mereka, bahasa isyarat, karena banyak di batik itu yang harus saya sampaikan, tapi kan nggak sampai gitu kan. Kalau tidak kita bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus belajar bahasa mereka. Mereka mau gitu kan. Akhirnya sore-sore kadang-kadang setiap habis kegiatan udah saya belajar bahasa isyarat kepada mereka, dengan Pertamina, dengan saya gitu kan. Mereka ada instrukturnya, ada ketuanya gitu kan. Belajar kami bahasa isyarat. Nah, mulailah dari situ kita mengenal bahasa yang namanya A, B, C dan segala macam. Belajar juga mengenal nama yang masing-masing. Karena kan kita nggak mungkin menyebut nama yang bersangkutan, katakanlah si Nisa, nggak bisa kita dengar Nisa. Dia ada kode-kode khusus. Ada kayak begini, ada kayak begini. Jadi apa spesifik yang ada di dalam dirinya, itulah menjadi namanya. Gitu. Katakanlah Anto, kita sebut nama Anto nggak ngerti mereka. Tapi ada kode-kode khusus. Katakanlah rambutnya ikal, udah begini aja. Oh itu si Anto. Katakanlah ada yang lesung pipit, gini-gini lesung pipit. Nah itulah namanya Nisa. Ada hidung mancung. Itu yang ada di dalam melekat di dalam individunya masing-masing. Itulah yang namanya. Itulah yang saya mengerti dari situ gitu kan. Akhirnya mulailah cair komunikasi, mulailah saya bisa menerapkan ilmu batik saya ke mereka dengan bahasa-bahasa isyarat itu. Dan ternyata mereka tuh punya talenta, punya kemauan dan punya kemampuan. Akhirnya saya seneng banget, mereka nangkap cepet gitu untuk belajar membatik. Cukup 2 bulan mereka udah bisa menguasai kok belajar membatik. Saya memang fokusnya di warna alam. Mereka mulai paham dan mulai mengerti, mulai dari kain polos kosong putih menjadi sebuah kain batik itu mereka bisa mengerjakan. Dan tentu saya hanya mau kamu begini. Saya hanya mengontrol. Mulai dari awal sampai akhir mereka yang buat. Dan itu saya merasa bangga, ternyata mereka kalau kita tekuni, kalau kita ajari dengan baik, mereka mampu, punya kemampuan dan punya bakat untuk itu. Saya sangat bersyukur itu. Di rumah batik alhamdulillah sekarang udah 22 orang ya, 22 orang ini ada mungkin yang 2 orang itu tingkat kecacatannya itu tunadaksa ada 2 orang, tunagrahita itu daya tangkapnya yang kurang, kadang-kadang apa yang kita sampaikan nggak sampai ke dia, itu tunagrahita. Jadi totalnya ada kurang lebih mungkin 17 orang yang tunarungu. Berarti 80%-nya? Ya 80%. Ada 2 orang yang memang secara fisik dia sempurna dan kita butuh mereka gitu kan. Dan mereka juga senang bergabung dengan kita. Di akhir November 2019 itu saya kan masih di Karanganyar itu.
masih juga sudah masuk di programnya PTP Pertamina Tarakan Field. Melihat mungkin luasan rumah, kondisi rumah, terus kondisi jalan depan rumah juga kalau ini agak kurang memadai lah, kurang memenuhi syarat untuk sebuah komunitas yang cukup besar. Akhirnya kami berdiskusi dengan pihak Pertamina, ayo kita cari kontrakan yang lebih layak lah, yang lebih memadai untuk anak-anak supaya bekerja sama, supaya nyaman lah ini. Akhirnya kami keliling gitu dengan pihak Pertamina mencari, akhirnya ketemulah di sini bersama-sama dengan pihak Pertamina dengan pihak ini untuk mencari lokasi ini. Dan jujur saya dikatakan ini adalah bentuk sumbangsih yang nyata dari pihak Pertamina kepada kami, kepada saya pribadi dan kepada komunitas. Mereka mencarikan rumah, dikontrakkan, walaupun mungkin tidak semua dikontrakkan, maksudnya pembayaran tidak 100%. Saya juga ada keterlibatan di sini karena saya kan memang rumah tangga. Jadi saya tidak murni bukan 100% saya, dan murni juga bukan 100% dari Pertamina untuk sewa rumahnya gitu. Jadi ada sama-sama lah kita saling sini. Tetapi untuk saprasnya, sarana dan prasarana membatiknya itu total dibantu oleh pihak Pertamina. Kayak untuk ruang pengecapan, ruang pencelupan dan segala macam di belakang di samping itu nanti kita bisa lihat, itu total dibantu oleh Pertamina. Dan itu saya sangat bersyukur, itu sangat untuk menunjang ini sangat terbantu.